Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ketika Lindong mendengar kata-kata Ling Qingzu, dia terkejut. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mempelajari seni penginderaan zenit, ucap Lindong. Bisakah kau menggunakan beberapa teknik untuk menghentikannya sebentar? Tanya Ling Qingzu. Meskipun dia sangat kuat, seharusnya tidak mustahil bagiku untuk menghentikannya sementara waktu. Setelah dia berbicara, Lindong mengepalkan tangannya. Kemudian formasi cahaya dengan cepat muncul di telapak tangannya. Seketika itu berubah menjadi susunan cahaya raksasa menyelimuti seluruh hutan pegunungan. Setelah formasi alam semesta kuno terbentuk, Lindong melemparkan tablet desolut besar dan istana ilahi misterius ke arah formasi itu dan memperkuatnya. Dengan bantuan mereka, adalah mungkin untuk menstabilkan formasi itu sepenuhnya. Oleh karena itu tidak peduli seberapa kuat Raja Kursi ke-7, sepertinya dia perlu meluangkan waktu untuk menghancurkan formasi itu. Formasi alam semesta kuno seharusnya bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Lindong terengah-engah saat melihat formasi alam semesta kuno yang menyelimuti seluruh hutan pegunungan. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melirik Lindong sebelum wajahnya yang cantik memerah. Bisakah kau melepaskanku dulu? Baru sekarang Lindong menyadari bahwa mereka berdua berbaring dalam posisi yang terlalu intim. Faktanya seluruh tubuhnya terbaring di atas sosok halus Ling Qingzu. Meskipun sensasi lembut yang dia rasakan bisa menyesatkan pikiran seseorang, sekarang bukanlah saat yang tepat. Karena itu dia dengan paksa tersenyum dan baru saja akan berdiri ketika luka di tubuhnya sekali lagi dipicu oleh gerakannya. Segera tubuhnya melemas sebelum dia jatuh di atas Ling Qingzu kembali. Ling Qingzu tersentak pelan setelah tubuhnya ditekan olehnya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat Lindong mengatupkan giginya dengan getir. Sementara itu ada ekspresi sedih di wajahnya. Ketika dia melihat ekspresi menyedihkan di wajah Lindong, emosi lembut berangsur-angsur melonjak di mata Ling Qingzu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia menggunakan tangannya untuk menyekat keringat di dahinya dengan lembut. Kita harus pergi dari sini dulu. Aku akan membuat formasi alam semesta kuno hancur sendiri nantinya. Bawa aku dan pergi. Mayat pelahap langit akan membantu kita menghentikannya. Lindong mendekati telinga halus Ling Qingzu sebelum dia menggertakkan gigi dan berkata. Saat dia berbicara, dia bisa merasakan keletihan muncul dengan cepat. Dia akan menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya dia akan kehilangan formasi alam semesta kuno, tetapi juga sangat tidak mungkin dia akan kehilangan mayat pelahap langit. Namun Ling Qingzu dengan lembut menggelengkan kepalanya setelah dia mendengar kata-katanya. Kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya. Sementara itu ada pil merah tua di telapak tangannya. Kau, makanlah. Ling Qingzu memasukkan pil itu ke dalam mulut Lindong sebelum dia berkata dengan lembut. Obat penyembuh. Lindong terkejut. Tanpa ragu dia menelan pil itu. Segera setelah itu dia merasa ada sesuatu yang salah. Faktanya sensasi panas berapi-api yang aneh melonjak saat pil itu memasuki tubuhnya. Selanjutnya, sensasi pusing di dalam pikirannya meningkat. Bahkan dia merasa sangat pusing hingga kelopak matanya mulai terkulai. Kau, apa yang kau berikan untukku? Lindong bergumam dalam keadaan kabur. Tidak apa, semuanya akan baik-baik saja setelah kau bangun. Ling Qingzu menggunakan tangannya yang halus untuk membelai wajah dari Lindong. Sebelum dia dengan lembut menggigit bibir merahnya dan berkata. Dalam hatinya, Lindong samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Namun dia saat ini terluka parah. Oleh karena itu, saat sensasi lemah dan lelah itu melonjak, itu mencegahnya untuk bangun. Akhirnya kelopak matanya runtuh sebelum penglihatannya menjadi gelap gulita. Ling Qingzu menatap Lindong yang tertidur.
Seni penginderaan zenit adalah rahasia istana kemurnian tertinggi 9 surga kita yang tidak akan pernah diberikan kepada orang luar. Secara teknis, tidak ada manual pelatihan untuk itu. Itu hanya sensasi yang mendalam dan misterius. Selain itu, kekuatannya yang kuat berasal dari lokasi penginderaan. Selanjutnya, agar kau merasakan keberadaan misterius itu, selain mewarisinya saat lahir, satu-satunya cara lain adalah melakukan pelatihan bersama di mana kedua belah pihak dapat merasakannya bersama-sama. Jika Lindong masih terjaga pada saat ini, dia akan bingung dengan kata-katanya. Lagi pula dia tidak pernah menyangka bahwa metode seperti itu diperlukan untuk mempelajari seni penginderaan zenit. Tidak heran Ling Qingzu marah ketika Lindong pertama kali menyebutkan ini padanya. Ling Qingzu dengan lembut menopang tubuhnya. Setelah itu, dia menggigit bibirnya sebelum berkata, "Orang yang bersembunyi di dalam tubuhnya keluar sekarang." Sebuah cahaya mulai bersinar di permukaan tubuh Lindong. Setelah itu, Yan melayang keluar. Ketika dia melihat ekspresi merah mendidih di wajah Ling Qingzu, dia tanpa sadar tertawa datar. Namun ada emosi aneh di matanya. "Apa yang telah kau berikan padanya?" Yan memandang Ling Qingzu dan tertawa datar. "Apakah itu afrodisiak?" tanya Yan. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mempelajari seni penginderaan zenit, ucap Ling Qingzu. Yan sedikit terdiam saat ini. Dia dengan sangat cepat mengerti. Dia menghela nafas. Karena Lindong bisa membuat gadis yang keren, angkuh dan cerdas ini menggunakan metode bodoh seperti itu, dia bisa dianggap cukup mampu. "Bisakah aku menyusahkanmu untuk sesuatu?" Ling Qingzu tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum dia menatap Yan dan bertanya, "Apa itu?" "Jangan beritahu dia tentang ini." Ling Qingzu dengan hati-hati mengusap darah di sudut bibir Lindong sebelum dia berkata dengan lembut, "Mengapa?" Yan terkejut. Jelas dia tidak mengerti pikirannya. Seorang gadis seperti Ling Qingzu jelas memandang hal-hal seperti itu dengan sangat penting. Bahkan dia biasanya mengenakan kerudung untuk menyembunyikan penampilannya dan sulit bagi para pria biasa untuk melihat wajahnya yang sebenarnya. Selain itu tubuhnya masih murni dan hanya pernah disentuh sekali oleh Lindong dalam kecelakaan total. Karena itu pasti sulit baginya untuk melakukan pengorbanan seperti itu. "Aku hanya tidak ingin dia merasa bersalah ketika dia memikirkanku," ucap Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Segera Yan tersenyum pahit dan mengangguk. "Aku akan mencoba yang terbaik untuk menjaga rahasia ini." "Terima kasih." Ling Qingzu tersenyum manis. Ketika dia melihat bahwa Yan telah menghilang di kejauhan, dia akhirnya menggunakan tangannya yang sedingin es untuk menyentuh wajahnya sendiri. Kemudian dia berbalik untuk melihat Lindong. Setelah itu dia melambaikan tangannya sebelum cahaya keluar dari lengan bajunya. Segera setelah itu berubah menjadi rumah bambu yang berkilauan. Ling Qingzu dengan lembut menggendong Lindong saat dia masuk ke rumah bambu itu. Kemudian dia dengan hati-hati menempatkannya di tempat tidur. Dia menatap Lindong dan beberapa saat kemudian wajahnya yang cantik menjadi merah menyala. Tangannya gemetar saat dia dengan lembut membuka bungkus pinggangnya. Gaun putih saljunya mulai jatuh. Setelah itu tubuhnya tidak mengenakan pakaian sehelai pun. "Kau melakukan ini padaku saat itu. Sekarang kau pantas mendapatkan ini." Dia melirik Lindong di tempat tidur. Saat ini meskipun dia pingsan, tubuhnya masih memancarkan panas yang luar biasa. Saat dia mengingat apa yang terjadi di masa lalu, serta darahnya menutupi wajah menyedihkan ketika dia mencoba melindunginya, dia tanpa sadar tertawa pelan. Kemudian air mata berkumpul di matanya sebelum mengalir di wajahnya. Akhirnya dia melambaikan tangannya sebelum rumah bambu itu benar-benar gelap. Namun ada aroma nafsu yang mekar di dalam kegelapan. Pada saat ini nafsu menyebabkan seseorang lupa waktu. Pada saat ini Raja Kursi ketujuh berdiri di langit yang diliputi oleh Ki Iblis. Ekspresinya gelap saat dia melihat formasi kuno yang sangat besar di bawah dan kilatan dingin melintas di matanya. Formasi alam semesta kuno. Anak kecil ini benar-benar sangat mengejutkan. Dia menatap formasi kuno yang sudah dikenalnya dan tertawa dingin.
Kekuatan formasi ini adalah sesuatu yang dia rasakan secara pribadi selama zaman kuno itu. 5 raja, dengarkan, hancurkan formasi ini. Raja kursi ketujuh melambaikan tangannya dan mencibir. Meskipun formasi alam semesta kuno ini terkenal, jelas bahwa Lindong belum mendapatkan esensi sejatinya. Baik, 5 Raja Yimo yang mempertahankan penghalang cahaya Ki Iblis di langit segera berteriak serempak. Setelah itu Ki Iblis tampaknya menutupi langit dan daratan saat melonjak di penghalang cahaya Ki Iblis dan mendarat di formasi alam semesta kuno. Ki Iblis berdesir. Meskipun itu terus-menerus dimurnikan oleh kekuatan formasi alam semesta kuno, lebih banyak lagi Ki Iblis yang melonjak, tak henti-hentinya menguras kekuatan formasi alam semesta kuno. Raja kursi ketujuh duduk di langit saat tatapan dingin terungkap di matanya. Kinerja Lindong luar biasa, menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya mulai tumbuh. Dia sudah bisa merasakan betapa merepotkannya Lindong setelah bertukar pukulan hari ini. Jika yang terakhir dibiarkan terus tumbuh, kemungkinan dia akan sama sulitnya dengan 8 master kuno. Yang terbaik adalah menghabisi musuh potensial seperti itu sesegera mungkin. Biarkan aku melihat berapa lama formasi alam semesta kuno milikmu ini bisa bertahan, ucap Raja Kursi ketujuh. Pada saat ini kesadaran Lindong tampaknya melayang tanpa henti dalam kekaburan. Kesadarannya sangat kabur, namun dia terkadang bisa merasakan kelembutan yang tidak terlukiskan. Kesadarannya lemah seperti bayi. Sementara dia hanyut dalam kekaburan, samar-samar terasa seolah-olah ada kesadaran lembut yang melingkar di sekelilingnya dan melindunginya. Perasaan ini sangat menyenangkan. Karena kesenangan ini, kesadarannya juga mulai mendekat dan terjerat dengannya. Panas yang menggairahkan mengalir melewatinya dan tubuhnya tampak bergerak. Itu mungkin baginya untuk samar-samar mendengar erangan lembut dari seorang wanita saat dia menggigit bibir merahnya. Kesadaran Lindong terus melayang. Tiba-tiba, cahaya kabur muncul di kejauhan. Cahaya itu sepertinya adalah cahaya kekacauan utama sesuatu yang lahir ketika dunia dimulai. Kesadarannya berhenti dan tidak lagi maju ketika masih agak jauh dari kekacauan utama. Cahaya itu menyebabkan kesadarannya merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk dan dia tidak berani mendekat. Kesadaran dengan lembut melilitnya sementara dia berjalan mondar-mandir tanpa daya. Itu seperti tangan yang perlahan menariknya saat mereka mendekati kekacauan utama. Namun kesadaran kabur Lindong masih bisa merasakan rasa sakit yang dia alami. Segera setelah itu, emosi yang tak terlukiskan melonjak. Kesadarannya tiba-tiba membengkak dan akhirnya membungkus kesadaran lembut itu. Seorang wanita muncul untuk melepaskan tangisan samar saat kesadarannya dengan keras memasuki tubuhnya. Setelah itu kedua kesadaran itu masuk ke dalam kekacauan utama. Perasaan unik yang tak terlukiskan lahir dengan tenang. Perasaan itu seolah-olah mereka berada di atas dunia tertentu. Waktu perlahan mengalir. Perasaan kebebasan yang ekstrim muncul di kesadarannya seperti air banjir. Akhirnya kesadaran kabur itu perlahan mulai terbangun. Sebuah hutan pegunungan hijau subur muncul dalam pandangan Lindong ketika dia membuka matanya lagi. Dia berbaring di tanah dan mengangkat kepalanya sedikit, hanya untuk melihat fluktuasi hebat pada formasi yang besar. Masih ada sedikit rasa pusing di kepalanya. Lindong mengayunkan kepalanya dari sisi ke sisi dan membuang perasaan ini ke samping. Setelah itu dia duduk, mata hitam pekatnya masih sedikit linglung. "Kau sudah bangun?" Sebuah suara lembut ditransmisikan dari depan Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Ling Qingzu berdiri di dekatnya. Sepasang mata jernih menatapnya dengan tenang. Wajahnya masih ditutupi oleh cadarnya. Sementara sosoknya yang cantik dan proporsional mengungkapkan garis yang tampak sempurna di bawah gaun putihnya. Rambut hitamnya yang awalnya diikat saat ini telah terurai. Dia sepertinya memancarkan aura lesu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Aura ini menyebabkan jantung Lindong yang baru saja terbangun berdebar. "Kau telah berubah?" Lindong tanpa sadar bertanya ketika dia melihat Ling Qingzu. "Perubahan apa?" Ling Qingzu berjalan mendekat dan berjongkok di depan Lindong.
Matanya yang biasa dingin dan jernih berisi senyuman tipis. "Kau menjadi lebih cantik," ucap Lindong tersenyum. Ling Qingzu hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan atas sanjungannya dan dengan lembut berkata, "Berhentilah mencari. Formasi alam semesta kuno akan mencapai batasnya. Kau harus memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan ini." Lindong tiba-tiba pulih setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi alam semesta kuno yang bergetar hebat dan buru-buru bangkit. Namun dia dengan cepat merasa ada sesuatu yang salah. "Cederaku." Wajah Lindong dipenuhi kejutan. Dia menemukan bahwa luka yang muncul di tubuhnya setelah bertukar pukulan dengan Raja Kursi Ketujuh telah pulih sepenuhnya. Dan bahkan kekuatan Yuan yang telah habis sebelumnya telah pulih sepenuhnya. "Apakah ini karena pil obat yang kau berikan padaku?" Lindong memandang Ling Qingzu. Dia masih samar-samar mengingat Ling Qingzu memberinya sesuatu untuk dimakan tepat sebelum dia pingsan. Ling Qingzu mengalihkan pandangannya ke samping dan berkata, "Aku sudah mengajarimu seni penginderaan zenit." "Apa?" Lindong sekali lagi terkejut, dan kapan ini terjadi? "Tenangkan dirimu, dan kau secara alami akan dapat merasakannya. Namun hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Level yang kau capai dalam seni penginderaan zenit ini akan sepenuhnya bergantung pada dirimu sendiri." Ling Qingzu berdiri dan berkata. Lindong mengerutkan keningnya. Dia juga berdiri dan menatap Ling Qingzu. "Apakah sesuatu terjadi saat aku tidak sadarkan diri? Seni penginderaan zenit ini..." Ling Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau telah berjanji padaku untuk tidak menyebutkan seni penginderaan zenit. Karena kau sudah berhasil mempelajarinya, bisakah kau tidak menanyakannya?" Lindong menatap mata Ling Qingzu yang sedikit diturunkan. Dia terdiam sejenak, sebelum dia tersenyum pahit dan mengangguk. "Kau harus berlatih dahulu mencoba dan merasakan seni penginderaan zenit. Secara alami akan lebih baik jika kita bisa melarikan diri dari situasi saat ini." Ling Qingzu memalingkan wajahnya dan berkata dengan lembut. Setelah itu, dia berjalan melalui lereng gunung. Matanya yang cantik khawatir saat dia mengintip ke kejauhan sementara wajahnya tampak linglung. Lindong melihat sosok yang adil dan lembut. Angin sepoi-sepoi bertiup dan tintanya seperti rambut menari-nari tertiup angin. Dia merasa sedikit tidak enak di hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Lindong menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan secara bertahap menenangkan emosi di hatinya. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan hal misterius yang muncul dalam kesadarannya. Itu bukan sesuatu yang memiliki substansi atau bentuk. Sebaliknya, itu semacam halus dan ilusi. Tampaknya ada semacam energi aneh yang secara diam-diam melonjak dari tempat misterius itu ketika dia menyentuhnya. Ini, apa sebenarnya ini? Lindong benar-benar linglung. Guncangan formasi alam semesta kuno tumbuh semakin keras di langit. Samar-samar mungkin untuk merasakan ki iblis yang mengerikan di luar. Formasi alam semesta kuno jelas tidak mampu menahan erosi dari 5 Raja Yimo. Suara mendengung akhirnya menyebar di langit. Setelah itu formasi alam semesta kuno yang besar tiba-tiba meredup. Cahaya melemah dan berubah menjadi kilatan cahaya yang jatuh dari langit dan memasuki tubuh Lindong. Tablet desolut besar dan istana ilahi misterius juga kembali setelah formasi alam semesta kuno melakukannya. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka telah menghabiskan banyak energi mereka. Seluruh hutan gunung benar-benar terkena ki iblis yang mengerikan setelah formasi alam semesta kuno dikalahkan. Raja Kursi Ketujuh duduk di udara di dalam laut ki iblis. Mata jahatnya dengan acuh tak acuh menatap dua Lindong yang sekali lagi muncul di hadapannya. Hahaha, sepertinya kalian berdua tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Raja Kursi Ketujuh perlahan berdiri. Dia memandang Lindong saat keganasan perlahan naik dari sudut bibirnya. Mata tertutup rapat Lindong secara bertahap terbuka pada saat ini. Raja Kursi Ketujuh memandang Lindong yang tampak tenang dan mengerutkan kening. Dia merasa sedikit tidak nyaman untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Namun dia dengan cepat mengabaikan perasaan ini. Kurang dari 1 jam telah berlalu.
Bagaimana bisa Lindong memberinya perasaan seperti itu tiba-tiba? Selanjutnya, kalian berdua harus menjadi sepasang sejoli yang sudah mati. Raja kursi ketujuh mengulurkan tangannya saat Ki Iblis yang sangat menakutkan berkumpul di telapak tangannya. Mata Lindong tetap tenang. Pada saat berikutnya, tubuhnya sudah muncul di depan Ling Qingsu saat dia dengan lembut berkata, "Tetap di belakangku. Kau dapat yakin bahwa karena aku telah membawamu keluar, aku pasti akan membawamu kembali." Ling Qingsu melihat sosok kurus di depannya ini dan menggigit bibir merahnya. Ada kelembutan samar yang melonjak jauh di dalam matanya saat dia dengan lembut mengakui dengan kelembutan yang jarang terlihat. Lindong mengangkat kepalanya saat tangannya yang terkepal erat perlahan mengendur. Fluktuasi yang sangat tajam meletus dari dalam matanya yang hitam pekat. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.